Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur karena Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kita bisa bersua dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dalam hal ini, yaitu kita akan mempresentasikan kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran PhD yang kemarin bersama-sama hari Sabtu sudah kita diskusikan dalam ruang kerja kita. Hari ini dalam modul 11A51 Bapak Ibu beserta kelompoknya akan berupaya mempresentasikan. Baik, izin saya share dulu untuk kita pahami bersama-sama. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu kita hari ini cuma 2 jam, ini akan kita optimalkan agar waktu kita lebih bermanfaat, karena di sini nanti selain presentasi ada juga saling menanggapi dan memberikan jawaban serta pertanyaan dalam rangka untuk meningkatkan hasil presentasi kerja kita yang nantinya akan kita upload. Bapak dan Ibu, tujuan kita pada hari ini adalah Bapak Ibu dapat mempresentasikan tugas kelompok yang kemarin kita kerjakan. Lalu sama-sama kita untuk memberi tanggapan baik positif ya, reflektif terhadap presentasi kelompok lain. Jadi dalam hal ini nanti sama-sama kita dengarkan, kita pahami presentasi yang diberikan oleh kelompok lain. Apabila ada hal-hal, temuan-temuan, ini agar dapat ditanggapi untuk diberikan masukan-masukan kepada kelompok tersebut, agar hasilnya nanti, hasil karyanya itu bisa diperbaiki untuk dapat diupload. Menguploadnya kalau tidak salah itu hari ini juga tugasnya, paling lambat pukul tengah 12 malam ya, tengah 12 malam. Agenda kita adalah pembukaan oleh saya, lalu pembagian peran kelompok, nanti ketua kelompoknya akan menyampaikan ini pembagian peran kelompok, sekaligus kita berbagi presentasi kelompok 1 duluan atau kelompok 2 duluan, lalu diakhiri dengan kegiatan penutup. Ini kesepakatan kita Ibu yang mungkin seperti yang kemarin, agar semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Oleh karena itu saya berharap Bapak dan Ibu ketika Bapak Ibu tidak berbicara, tolong di-mute-kan suaranya ya, mikrofonnya dinonaktifkan agar tidak mengganggu kelompok-kelompok yang lain atau teman-teman kita yang sedang berbicara. Lalu berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu orang berbicara, maka yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan. Jadi nanti kami persilakan kepada notulennya untuk memandu kegiatan ini. Silakan nanti untuk memberikan kesempatan-kesempatan kepada rekan-rekan kelompok lain untuk berbicara, maupun rekan-rekan di kelompoknya untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain. Saya berharap semua bisa berpartisipasi penuh ya, tidak keluar masuk di dalam ruang kita. Kita nggak usah terlalu tegang, santai saja ya Bapak Ibu, agar kita agak enjoy. Total keseluruhan waktu masing-masing kelompok adalah 20 menit Bapak Ibu. 10 menit untuk presentasi, 3 menit untuk tanggapan, 7 menit untuk tanya jawab. Presenternya nanti yang mempresentasikan mempunyai waktu 10 menit untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Lalu ada tanggapan 3 menit, ini akan dijawab oleh penanya, boleh memberikan pertanyaan kepada kelompok lain, dan kelompok yang mempresentasikan mungkin sudah dibagi tadi kata Ibu
petugas-petugasnya. Insya Allah nanti jika ada sisa waktu kita bisa saling tanya jawab untuk menghasilkan hasil kerja yang jauh lebih baik ya Bapak dan Ibu. Ini nanti aturan umpan balik kita pada penutupan ya, penutupan. Baik, mungkin itu dan di akhirnya nanti ada ini nanti ya. Diunggah hasil kerjanya di dalam LMS paling lambat hari ini pukul 23.59. Jadi hampir pukul 12 malam. Nah, nanti diunggah. Mungkin itu ya presentasi pengumuman-pengumuman atau pemberitahuan tentang kerja kelompok kita. Silakan Bapak Ibu sebelum kita mulai ada yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Sudah jelas Bapak dan Ibu cara kerjanya? Jelas Pak. Tapi Pak mohon izin itu Ibu Ocha belum ada di ini Pak. Di rapat ini Pak. Sedangkan Ketua beliau yang harus kelompoknya sudah ada, ketua kelompoknya. Ibu Ocha yang ketua kelompoknya. Bu Ocha ketua kelompoknya ya. Notulennya siapa? Adolf. Pak Adolf belum masuk juga? Sudah Pak. Oke, nanti Pak Adolf ada yang menghandle ya, nanti apabila Bu Ocha sudah masuk bergantian ya, begitu aja. Siap Pak. Baik, mungkin Ketua Kelompok 1 silahkan dulu menyampaikan hal-hal sebelum kita masuk ke presentasi. Apakah sudah siap semua untuk melaksanakan presentasi Ketua Kelompok 1? Mohon izin Pak, yang ada di sini Ketua Kelompok 2 Pak. Kelompok 1 belum ya? Kelompok 2 ambil alih. Bu Ocha ya, Bu Ocha Ketua Kelompok 1. Iya. Oke. Kelompok 2 gimana? Sudah hadir semua? Baik. Siap, Pak. Konfirmasi Pak, masih minus 1 anggota. Cuman untuk ketua sekaligus presenternya hadir dan notulennya juga telah hadir. Oh gitu. Jika diizinkan maka kelompok 2 bisa lanjut dengan presentasi Pak. Oh baik. Karena ketua kelompok 1 belum hadir, bagaimana kalau kita sepakati kelompok 2 saja yang duluan presentasi Bapak Ibu? Gimana kira-kira? Baik, bisa Pak. Oke. Baik, jika demikian kami persilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Baik, diralat ya, mohon izin Pak, kelompok 2 ya yang akan presentasi. Baik, selamat sore Bapak Fasilitator dan Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak sekalian. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di kelompok 2. Kami langsung saja masuk kepada presentasi kami. Sebelumnya izinkan saya untuk share dulu. Mohon konfirmasi Bapak Ibu, apakah layar yang saya share ini telah muncul di monitor Bapak Ibu? Sudah. Baik, akan kami mulai. Saya sendiri ketua sekaligus presenter dan untuk notulen kami adalah Ibu Murni. Hal yang pertama yang kami lakukan di dalam kelompok adalah kami mencari hal-hal positif yang dipelajari dari pemikiran Kiai Hajar Dewantara yang juga dapat dilihat pada budaya di daerah kami, di daerah sini. Nah, ada banyak hal positif yang kami dapati. Salah satu di antaranya yang kami pilih adalah maren. Maren ini adalah sebuah terminologi yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu dia sama dengan gotong royong. Maka gotong royong ini adalah salah satu hal positif yang kami dapati ada di dalam budaya di daerah kami, dan dia juga link dengan pemikiran Kiai Hajar Dewantara, dan ini telah disepakati oleh kami di dalam kelompok untuk diangkat sebagai profil
Kerangka Merdeka Belajar. Nah, di tampilan kami di dalam slide ini akan saya tampilkan. Sudah muncul Bapak Ibu PowerPoint kami? Sudah Bapak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Sudah. Iya. Inilah tim kami kelompok 2. Yang pertama Ibu Monika Renyaan, yang kedua Ibu Murni, yang ketiga Ibu Solvansina Rahareng, yang keempat Bapak Yohanes Dwika Sebubun, dan saya sendiri Yusak Sedubun. Nah, profil pelajar Pancasila yang kami pilih adalah gotong royong, karena sesuai dengan budaya di daerah kami yaitu Maren tadi. Nah, di sini dimintakan untuk mengidentifikasi sumber daya dan potensi. Slide-nya belum berubah. Slide-nya belum berubah ya? Oh, paham. Begini bisa? Oke. Bisa. Baik, ini kelompok kami, Bapak Ibu kelompok 2, saya ulangi, mohon izin, Ibu Monika Renyaan, Ibu Murni, Bapak Yohanes Sabubun, Ibu Solvansina, dan saya sendiri, Bapak Yusak Sedubun. Profil pelajar Pancasila yang kami pilih adalah gotong royong, sesuai dengan budaya di daerah kami yang kami dapati, salah satu hal positifnya, jadi dia terminologinya sama dengan kata Maren di daerah sini, daerah K. Nah, kami mengidentifikasi sumber daya dan potensi. Sumber daya yang kami identifikasi yang pertama adalah manusia. Nah, manusia, kemudian sarana prasarana dan keuangan. Manusia di sini terdiri dari kepala sekolah, kemudian para guru, staf tata laksana, murid, peserta didik, orang tua, atau masyarakat, kemudian komite sekolah. Nah, itu masuk di dalam sumber daya yang kami dapati di sekolah yang bisa untuk mendukung profil pelajar Pancasila gotong royong tadi. Kemudian potensi yang pertama adalah kearifan lokal. Kearifan lokal, karena ini Maren atau gotong royong itu dia memang sudah ada, terbina di dalam masyarakat, dan juga bisa ada di dalam sekolah, di dalam pembelajaran. Makanya kami angkat ini sebagai kearifan lokal, menjadi potensi. Selain itu, kepala sekolah dan guru yang berpikir maju pun merupakan potensi yang bisa untuk mendukung filosofis Merdeka Belajar. Kemudian input peserta didik yang potensial secara kualitas dan kuantitas. Alur kerangka Merdeka Belajar yang pertama tujuan. Jadi tujuan yang kami taruh di sini sudah ada memang di dalam LMS-nya. Kami bacakan, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar yang disepakati di kelompok tadi adalah gotong royong. Kompetensi pelajar Pancasila yang pertama bekerja sama, tolong-menolong, dan berbagi. Indikator ketercapaiannya yang pertama, siswa memiliki kesadaran untuk melakukan suatu kegiatan secara bersama. Yang kedua, siswa memiliki sikap sadar untuk membantu sesama. Yang ketiga, siswa memiliki kesadaran untuk membantu orang lain. Kita masuk pada bagian kerangka yang berikut, yaitu elaborasi. Yang pertama, apa yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang telah dipilih? Yang pertama, menjadikan profil pelajar Pancasila gotong royong sebagai salah satu visi untuk mencapai misi penguatan pendidikan karakter di sekolah yang harus diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Yang kedua, menjadikan profil pelajar Pancasila gotong royong sebagai bagian dari penilaian sikap sosial di sekolah yang dituliskan di pencapaian hasil belajar siswa. Dan yang ketiga,
menjadikan profil pelajar Pancasila gotong royong sebagai bagian dari pembelajaran di sekolah, baik dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Mengapa memilih profil pelajar Pancasila gotong royong? Yang pertama, gotong royong dapat mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan baik kelas, keluarga, dan masyarakat. Semua dapat bekerja bersama-sama untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas yang dapat dimanfaatkan banyak orang. Yang kedua, gotong royong dipilih karena dapat melahirkan persatuan antara anggota masyarakat. Yang ketiga, gotong royong dipilih karena dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tolong-menolong, kerjasama, dan saling berbagi, karena setiap manusia harus hidup berdampingan. Bagaimana untuk mencapai profil pelajar Pancasila gotong royong? Adalah dengan cara menggali dan mengetahui sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Yang berikut peran pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, kepala sekolah berperan sebagai pengawas kegiatan. Yang kedua, seluruh guru berperan sebagai penuntun. Yang ketiga, seluruh staf pendidik berperan sebagai fasilitator. Yang keempat, seluruh siswa berperan sebagai objek kegiatan. Yang kelima, masyarakat sekitar berperan sebagai pendukung. Dan yang terakhir, orang tua berperan juga sebagai pendukung. Demikian yang dapat kami sampaikan hasil kerja dari kami kelompok 2. Selanjutnya saya serahkan untuk teman kami Ibu Murni selaku notulen untuk memimpin diskusi tanya jawab atau saran masukan. Dipersilakan. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian paparan presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mungkin ada dari teman-teman kelompok 1 ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin memboboti apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, kami persilakan. Yang pertama, kesempatan berikan yang pertama kepada Ibu Anita Silitubun. Ibu Anita Silitubun, dipersilakan. Terima kasih Ibu Murni. Yang ingin saya tanyakan dalam paparan kelompok tadi, potensi yang dimiliki sekolah, diantaranya guru yang berpikiran maju. Mengapa sampai kelompok mengangkat potensi guru yang berpikiran maju sebagai potensi? Lalu bagaimana dengan guru yang sebaliknya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada dalam satu slide dinyatakan bahwa yang berperan nanti adalah guru sebagai penuntun, kemudian staf pendidik sebagai fasilitator. Ini dalam pengertian saya berarti guru sendiri, staf pendidik juga sendiri. Jadi mereka beda. Atau di sana ada peleburan, jadi ada guru yang juga sebagai pendidik, sebaliknya ada staf pendidik juga yang sebagai guru. Kalau boleh kelompok bisa jelaskan. Mungkin sementara itu, terima kasih. Iya, terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Mungkin sebelum itu mungkin saya sedikit meluruskan bahwa kesempatan yang diberikan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan cukup satu orang itu hanya satu pertanyaan saya supaya teman-teman lain juga memiliki kesempatan yang sama mengingat waktu. Ya, bagaimana? Apakah mau langsung dijawab dulu sebelum diberikan kesempatan kepada kelompok lain? Bapak Yusak, bagaimana? Mikrofonnya belum, iya. Kita tampung dulu pertanyaannya. Iya, baik. Usul diterima. Yang kedua, kesempatan yang kedua diberikan kepada Ibu Apolonia Lobia. Ibu Apolonia Lobia, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore teman-teman semua dan selamat sore Pak Fasilitator. Saya tidak bertanya Pak, tapi
teman-teman semua yang kelas ya sementara presentasi ini tadi saya lihat di satu poin itu tentang indikator. Indikator ini menyangkut berbuat tolong menolong kalau tidak salah. Poin 2 itu kepada sesama dan poin 3 itu kepada orang lain. Jadi sesama yang dimaksud itu sesama orang lain ataukah sesama siswa di sekolah, karena ini budaya yang nanti diterapkan di sekolah. Sehingga saran saya saja kalau bisa yang poin 2 itu atau salah satu poin itu dijadikan misalnya sesama temannya di sekolah, ataukah karena bahasa sesama ini artinya sesama manusia kan, kalau kita lihat secara umum seperti itu. Untuk sementara seperti itu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Kemudian untuk ini untuk sesi pertanyaan atau tanggapan untuk yang pertama ini hanya dikasih kesempatan untuk 3 orang dulu, ingat waktu. Ya, kesempatan terakhir yang ketiga diberikan kepada Ibu Brigitina. Iya, Ibu Tina dipersilakan. Selamat sore untuk semua. Selamat sore Pak Fasilitator. Mungkin masukan saja, mungkin ada penambahan kalau kelompok menerima. Ini tentang potensi, tidak salah tadi saya lihat itu ada 3 potensi yang kelompok masukkan di situ. Mungkin saya mau tambah kalau kelompok menerima itu yang saya memasukkan itu kurikulum. Kurikulum dimasukkan di dalam potensi itu Pak, Ibu Murni. Iya. Terima kasih, Baik Bu Ibu, Murni. saran diterima. Iya. Kami untuk sesi 1 hanya dibuka untuk 3 orang saja dulu. Setelah itu akan diberikan kesempatan lagi kalau misalkan waktunya mencukupi. Dipersilakan kepada Bapak Yusak untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menanggapi, kemudian nanti juga jika ada dari teman-teman kelompok untuk memboboti dipersilakan. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Ana ya, guru yang berpikiran maju sebagai potensi, lalu bagaimana dengan guru yang lain, seperti itu. Jadi di dalam kami kelompok, potensi berarti adalah sesuatu yang nilai plus ya, yang kami pahami seperti itu. Makanya kami masukkan bahwa guru yang berpikiran maju. Nah, kebanyakan kita tahu bahwa guru ini kadang-kadang kita terbuka saja. Kadang-kadang guru kan mereka hanya sekedar datang untuk mengajar, kemudian pulang dan seterusnya. Dan kemudian ketika digerakkan untuk mari kita sama-sama belajar ini dan itu, terkadang mereka juga mau, tetapi tidak serius di dalam mengikuti kegiatan tersebut. Ini adalah pola pikir. Nah, lalu bagaimana dengan guru-guru yang lain? Guru-guru yang lain, apakah mereka tidak diakomodir di dalamnya? Mereka tetap diakomodir di dalamnya. Nah, kita hanya mengambil kalimatnya guru yang berpikiran maju sebagai potensi. Nah, kalau seandainya kita taruh guru-guru yang sebaliknya tidak berpikiran maju, berarti itu tidak cocok untuk potensi. Bukan berarti bahwa tidak semua guru dilibatkan di dalam sini, no, tetapi semua dilibatkan. Tetapi yang berpotensi adalah guru-guru yang berpikiran maju tadi. Nah, dari guru-guru inilah yang nanti dia akan memberikan pengaruh, imbas istilahnya kepada guru-guru yang lain. Kemudian guru dan staf pendidik. Jadi guru, staf pendidik di sini yang dimaksud kami adalah pegawai tata laksana ya yang di sekolah seperti itu, Ibu Ana. Kita masuk jadi yang bertanya hanya Ibu Ana, kemudian Ibu Logja dan Ibu Tina ini memberikan saran seperti itu. Ya, mungkin kami terima sarannya dari Ibu Logja dan Ibu Tina. Terima kasih banyak. Sebelum kembali ke Ibu Murni, mungkin teman yang lain ingin memboboti, dipersilakan. Ya, mungkin teman-teman dari kelompok 2
Mungkin ada yang mau ditambahkan, dipersilakan Oke, terkait baik. dengan terkait dengan saran, masukan maupun pertanyaan dari teman-teman dari kelompok 1 kepada Ibu Solvansina, dipersilakan Ibu. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya memboboti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yusak terkait dengan guru yang sudah maju tadi. Nah, di sini kelompok kami sepakat untuk mengambil indikatornya guru yang sudah maju. Ini berdasarkan misalkan seorang guru mampu berinovasi untuk membuat aplikasi atau mampu berkreasi, tetapi kreasinya secara individu tidak mau berbagi demi peningkatan mutu di sekolah, maka bisa dikatakan juga bahwa guru tersebut tidak mau maju karena apa yang guru tersebut tahu berarti hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, guru yang mau maju di sini dalam artian bahwa mau bersama-sama dengan guru yang lain mengembangkan potensinya demi untuk kepentingan sekolah. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, Ibu Murni. terima kasih. Apakah ada dari kelompok lain yang mau menambahkan lagi? Mungkin dari saya sedikit terkait dengan indikator, saya sebagai anggota kelompok 2. Pada bagian indikator yang tadi disampaikan oleh Ibu Apolonia Lobia, ya memang harus diperjelas kata kepada sesama dan kepada orang lain. Kepada sesama ini dimaksudkan dengan kepada sesama adalah yang ada di dalam lingkungan sekolah itu. Di dalam lingkungan sekolah, teman-teman yang ada di dalam lingkungan kelas ataupun di kelas lain, artinya dia masih ada di dalam lingkungan sekolah, itu kepada sesama yang dimaksud. Kemudian kepada orang lain adalah dia di luar dari sekolah itu. Mungkin itu memang yang harus diperjelas. Apakah ada dari teman dari kelompok kami yang mau menambahkan? Ya, Ibu Monika, dipersilakan. Iya, terima kasih. Mungkin jawaban yang disampaikan untuk dua teman tadi, Ibu Ana dan Ibu Ana tadi, yang lebih terfokus pada Ibu Ana terkait dengan peran guru dan sebagai penuntun, sedangkan staf pendidik sebagai fasilitator, itu yang dimaksudkan di sini adalah guru itu guru yang dimaksudkan itu guru kan punya tugas utama mengajar, sedangkan staf pendidik itu dia merupakan pengelola organisasi sekolah dalam masing-masing. Dia punya bidangnya. Contohnya itu seperti yang tadi Pak Yusak sampaikan, tata usaha, yang sekarang kita sampaikan tata laksana, itu yang kita sebut ya tata laksana. Jadi di bagian-bagian kita juga di sekolah tuh seperti wakil kepala sekolah dan lain sebagainya, itu juga ada punya staf-staf. Jadi memiliki peranan penting, terlebih khusus itu bagi TU dan tata laksana, TU atau tata laksana. Peran penting untuk membantu guru dalam hal proses itu. Jadi yang paling utama, ya yang saya maksudkan adalah guru sebagai penuntun tuh guru mengajar, sedangkan staf pendidik itu yang dimaksudkan di sini itu mengolah organisasi sekolah. Yang lebih contohnya, yang lebih konkretnya tadi itu yang disampaikan oleh Pak Yusak. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pembobotan yang sudah disampaikan oleh Ibu Monika. Kami buka babak kedua. Kami memberikan kesempatan kepada teman dari kelompok 1 yang belum menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Kepada teman-teman yang mau memboboti atau memberi saran, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kita Ibu
Apolonia Lobia. Mungkin dari teman yang lain. Kesempatan diberikan dulu kepada teman yang lain yang tadi belum sama sekali. Pas. Pas. Iya, Ibu Apolonia Lobia dipersilakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang kedua yang diberikan. Saya tidak bertanya, tapi saya mau menambahkan saja supaya memboboti di bagian langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk apa yang bisa dilakukan untuk kita bisa mencapai profil Pancasila gotong royong itu, yaitu yang masukkan saja langkah-langkah yang dimaksud itu apa yang dilakukan secara real di lapangan nanti, misalnya tahapannya seperti apa. Karena tadi kalau tidak salah saya dengar itu menggali dan mengetahui potensi sumber daya yang ada di sekolah. Jadi langkah misalnya kita mau buat di sekolah, mau praktek profil Pancasila di sekolah, itu langkah pertama apa, harus buat apa dulu, kedua, dan seterusnya. Itu masukan saja. Iya, terima kasih masukannya diterima. Kalau Ibu Apolonia Lobia, kalau sudah tidak ada, mohon ya tangan diturunkan. Ya, kalau misalnya tidak ada lagi yang mau memboboti apa yang disampaikan oleh kelompok kami, maka presentasi dari kelompok kami tutup sampai di sini dan kami kembalikan kepada Pak Fasilitator. Terima kasih. Sebelum ditutup, kami persilahkan dulu notulen untuk membacakan kesimpulan, baik itu yang disampaikan ataupun yang ditanggapi, Bu. Kami persilahkan dulu kesimpulannya. Iya. Terima kasih diingatkan. Kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh apa yang dipaparkan oleh kelompok 2 di sini. Kesimpulannya yang pertama, kata guru yang dipilih, salah satu potensi yang dipilih adalah guru yang berpikiran maju. Di sini artinya potensi adalah hal yang bisa dikembangkan di sini. Artinya mungkin dari guru yang berpikiran maju itu dia nanti akan membuka jalan untuk guru lain akan ikut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kata saran atau masukan yang diberikan oleh Ibu Apolonia Lobia di sini, kata kepada sesama dan kepada orang lain di sini harus diperjelas. Jadi yang dimaksud dengan kepada sesama di sini adalah yang ada di dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian kepada orang lain adalah masyarakat atau orang yang ada di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, saran dari Ibu Tina, mungkin pada bagian potensi itu kurikulum juga harus dikasih masuk pada bagian potensi. Dan yang terakhir dari Ibu Apolonia Lobia lagi, kemudian langkah-langkah yang dilakukan. Langkah yang dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu harus dia real, artinya langkah yang dilakukan itu harus nyata, sehingga mungkin pada bagian potensi dan sumber daya ini mungkin bisa dirubah, kemudian digantikan dengan langkah-langkah yang sifatnya nyata atau langsung diterapkan atau dilakukan. Demikian. Iya. Oke. Satu lagi yang terakhir dari Ibu Anita Silitubun. Guru sebagai pemandu dan staf pendidik sebagai fasilitator. Mungkin di sini perlu diperjelas guru sebagai pemandu itu seperti apa, kemudian guru sebagai fasilitator seperti apa, yang sudah disampaikan oleh Ibu Monika bahwa guru sebagai penuntun di sini artinya guru yang mengajarkan, sedangkan staf pendidik sebagai fasilitator ini staf pendidik yang menyediakan, seperti itu, mungkin seperti itu. Ya, itu saja yang bisa disampaikan untuk notulen presentasi dari kelompok 2. Kami kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Murni dan kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2, Pak. Maaf diperjelas kelompok 2. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 ya. Iya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, sangat baik sekali. Bahkan ada istilah tadi maren ya. Sinonim dari ini ya, dari gotong royong ya Pak ya. Iya Pak, iya. Jadi pada dasarnya profil gotong royong itu sudah mengakar, sudah ada pada masyarakat. Ya, dan ini merupakan sebuah budaya asli kita. Kita berupaya sebisa agar budaya ini karena memang sangat baik dapat kita lestarikan kepada generasi kita. Terima kasih memberi masukan juga.